Saudara yang kekasih, apa perjanjian daripada firman yang ditulis oleh Rasul Petrus? Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Besok, kemuliaan yang kekal itu besok, saudara. Nah, sekarang apa yang mau dikasih? Yang sekarang, yang fana, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Nah, yang terakhir nomor 5 ini tidak enak. Apakah dia? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wah, orang enak banget Tuhan. Engkau berjanji kemuliaan yang kekal. Dan selama ini Engkau melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Semua serba kuat Tuhan. Semua serba solid Tuhan. Tetapi hamba harus kau tes setelah menderita seketika lamanya. Jadi COVID-19 ini, saudara, adalah penderitaan seketika lamanya. Di masa yang seketika lamanya ini, Tuhan berjanji akan satu melengkapi, ya, katakan melengkapi saya. 2, meneguhkan saya. 3, menguatkan saya. 4, mengokohkan saya. Amin. Coba semuanya ini intinya kuat anakku, kamu sing kuat ya. Karena seketika kamu harus mengalami penderitaan anakku. Aku sedang menggocoh sedikit. Aku bikin horeg sedikit. Umpamanya ini geologi, aku bikin gempa bumi sedikit. Kecil. Tidak sampai 6 atau 7 skala Richter. Aku kasih gempa bumi yang 2,7. 1,9 Richter. 2,5 Richter. Jadi kamu gak terasa. Tapi goncang. Kadang-kadang 3 skala Richter. Kamu agak, ini gempa enggak ya? Iya itu gempa. Tapi kamu kan tidak begitu terasa. Ini seketika lamanya. Semua katakan, Tuhan Yesus, seketika lamanya hamba harus mengalaminya dan hamba berjanji akan bertekun. Amin. Itu sebab saudara, rahasia undian diberikan kepada Anda dan kepada saya adalah ketekunan. Karena kita mempunyai 4 modal. Katakan yang pertama apa? Dilengkapi. Kedua, diteguhkan. Ketiga, dikuatkan. 4, dikokohkan. Wow. Jadi saya tinggal jalani. Saudara tinggal jalani. Kalau saya dan saudara ada pada firman ini, kuat hati kita. Ya Tuhan, setelah hamba membaca 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11 ini, hamba sadar karena engkau melihat semua yang seketika lamanya. Engkau tahu Tuhan, orang banyak yang tumbang dan tidak tahan. Ada yang keluar setelah setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan dari isolasi, dari perawatan. Pada tubuhnya diinjeksi, diinfus, diminumi pil, begitu banyak obat. Dan baru mereka bisa keluar. Hamba bersyukur, enggak loh Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu berterima kasih, ayo janji sekarang. Tuhan, hamba akan bertekun sampai hamba masuk pada kemuliaan yang kekal. Mau demikian? Siapa yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia? Haleluya. Para kekasih, perhatikan. Allah teguhkan undianku. Dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-6, ayat 61 sampai 63. Mungkin agak susah ya, banyak nama-nama yang akan kita baca di sini. Siap? 1, 2. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu.
yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota. Dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulon. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, ini adalah hasil undian. Katakan hasil undian. Saudara, hasil undian orang yang mengangkat pekerjaan Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca. Saudara, menarik sekali. Bila kita mempelajari perjanjian lama dan kita mengambil pelajaran bagi kita, sangat menarik. Siapakah orang-orang yang disebut tadi? Lebih dahulu saudara, cikal bakalnya ya, kita akan membuka Kejadian 46 ayat yang ke-11. Kejadian 46 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Ferari. Apa? Merari ya. Jangan dibaca Lamborghini. Anak-anak Lewi ialah Gerson, katakan Gerson, Kehat, Merari. Ada 3 anak daripada Lewi. Ini Lewi adalah nenek moyangnya, kakek moyangnya. Lewi adalah salah satu dari 12 suku, salah satu daripada anak daripada Israel atau Yakub. Saudara, 3 anaknya Lewi bersama dengan Lewi dipakai oleh Tuhan khusus banget. Untuk apa? Mengangkat perkakas rumah Tuhan. Dan tadi yang kita baca dari 1 Tawarikh 6 ayat 61, 62, 63. Wow banget loh saudara. Keturunan dari Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari ini, mereka mendapat hadiah gratis undian dari Tuhan. Gerson mendapatkan 13 kota, Kehat mendapatkan 10 kota, Merari mendapatkan 12 kota. Wow, gratis dikasih, diundi sampai mereka mendapat banyak kota. Karena mereka adalah orang Lewi. Suku Lewi tidak mendapatkan harta pusaka tanah. Lewi tidak mendapatkan harta. Tapi Lewi mendapatkan undian. Semua katakan bersama saya. Lewi tidak mendapatkan harta. Melainkan mendapatkan undian. Nah, jadi Alkitab itu, saudara mau bolak-balik kayak apapun, sangat sinkron dan sangat konstruktif sekali dari perjanjian lama sampai pada puncaknya kitab Wahyu. Dan dia sangat-sangat memegang teguh alurnya. Lewi ditetapkan menjadi pelayan Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan walaupun part-timer ataupun full-timer harus ingat. Kalau aku melayani Tuhan dengan baik, aku itu mengangkat perkakas perabot rumah Allah. Jadi saudara mesti tahu, hanya kepada Lewi diundi dan pasti dapat. Lewi sudah almarhum si ayah, anaknya sekarang. Yaitu Gerson, Kehat, Merari. 3 anak ini, mereka itu diundi dan mendapatkan luar biasa. Para kekasih. Nah, apa yang didapat oleh anak-anak melalui undian? Ingat, 11 suku yang lain tidak diundi. Tidak punya hak untuk diundi 11 suku yang lain. Hanya suku Lewi. Karena Lewi yang melayani Tuhan.
Kalau saudara tidak melayani Tuhan selesai COVID-19, saudara, engkau tidak berhak menerima undian yang diteguhkan oleh Allah. Mazmur 16 ayat 5 tadi. Tetapi kalau Anda dan saya seumur hidup kita, Tuhan, kalau kami diberi kebebasan kembali, hamba akan melayani Engkau segenap hati. Tidak untuk mencari kepujian, tidak untuk mencari uang, tidak untuk mencari teman, tidak untuk mencari jumlah jemaat bagi para gembala. Tapi hamba menyenangkan hatimu Tuhan. Hamba cuma ingin menyenangkan hatimu. Maka engkau sama seperti orang-orang Lewi. Sekali lagi, 11 suku tidak diundi. 11 suku harus berperang untuk mendapatkan hak warisan mereka, pusaka mereka. Mereka harus perang. Lewi tidak harus perang. Lewi mendapatkan sejumlah properti, yaitu kota-kota yang makmur dengan cara diundi. Diundi dari mana? Diundi dari sesama saudara, Gerson, Kehat, Merari. Jadi tiga-tiganya pasti dapat. Tetapi berapa jumlah? Itulah diundinya. Dan di mana posisinya, geografisnya, itulah diundi. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Saya rinci di sini anak-anak Lewi, Kehat, bilangan 3 ayat 29 sampai 31 mendapat 10 kota. Saudara boleh catat. Gerson, bilangan 3 ayat 23 sampai 26 mendapat 13 kota. Merari anak bungsu, bilangan 3 ayat 36 dan 37 mendapat 12 kota. Saudara, sekali lagi. Bila Anda dan saya tidak mempunyai niatan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, kita tidak boleh masuk dalam undian. Kita harus berperang seperti 11 suku yang lain. Gak ada yang seenak Lewi. Lewi itu paling enak. Apakah pekerjaan di dunia yang paling menyenangkan? Melayani Tuhan. Saudara boleh menjadi seorang part-timer, dan saudara boleh bekerja menjadi direktur, atau menjadi tukang, atau saudara ibu rumah tangga, saudara pengajar, atau saudara seorang pedagang, pebisnis, seorang politikus, seorang teknokrat, atau apapun deh. Asal engkau melayani Tuhan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenaga dan keberadaanmu, maka engkau berhak. Tidak usah perang. Engkau hanya menerima dan mendapat. Tuhan ingin supaya saya dan saudara menyadari betapa menyenangkan hati Tuhan terhadap suku Lewi. Orang-orang yang ayat-ayat yang saudara baca nanti di rumah, apa aja kerjaannya? Ya agak berat sih menurut saya. Mereka itu harus mikul, saudara. Mikul. Tahu mikul? Mikul itu artinya menyunggi perabot-perabot rumah Allah. Ya seperti Kehat, itu dia mengangkat tabut Allah. Itu lihat, tabut Allah. 4 orang dari Kehat harus gantian menggotong. Itu berat loh saudara. Bergantian. Ketika ini kemah sembahyang dibongkar dan pindah bersama dengan umat Allah Israel berjalan, pindah ke tempat yang baru. Ini tidak boleh dinaikkan pedati atau dokar atau gerobak, tidak boleh. Ini harus dipikul. Jadi 3 anak Lewi ini dan keturunan mereka yang laki-laki kerjanya ngangkut mikul. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Saudara, Gerson juga mempunyai bagian dari kemah sembahyang, dari tabernakel tersebut, punya bagian sendiri, yaitu tirai-tirai. Tirai-tirai yang memisahkan ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus, yang pada zaman perjanjian baru di Yerusalem, tirai tiruannya dari bait yang dibangun oleh Salomo itu tercabik menjadi 2.
Itu tirainya bagus sekali, lapis-lapis kulit dan tenunan benang emas yang tebal. Jadi berat saudara, walaupun korden tetapi tebal dan berat. Itu Gerson dan anak-anaknya. Mereka harus mengangkat juga dengan perabot-perabot yang lain. Merari, apa tugasnya? Mengangkat juga. Mengangkat papan-papan. Oh, papan-papan enteng ya, apalagi kalau papan putih. Tidak. Ini papan dari kayu penaga yang disalut, di overlay. Luar dalam semua, kiri kanan tebal panjang. Sampai papannya tidak kelihatan, kayunya disalut dengan emas. Jadi satu bilah papan saja yang menjadi dinding daripada kemah sembahyang ini, satu bilah saja berat. Ini tugasnya anak-anak Merari. Merari dan anak-anak laki-lakinya. Saudara bisa bayangkan, anak cucunya Merari mempunyai tugas mengangkat. Jadi mereka itu bahunya, pundaknya, wah itu kapalan. Semua adalah pengangkat rumah Tuhan. Keringat itu mereka sudah biasa. Mereka saben hari bermandi keringat. Saudara yang kekasih, tetapi kemuliaan mereka itu dahsyat. Orang lain kalau megang tabut Allah itu, megang, jatuh mati loh saudara. Tetapi anak-anak Lewi, suku Kehat, Gerson dan Merari, merekalah yang mengangkatnya. Dan mereka dimuliakan dengan menerima undian. Saudara yang kekasih, sampai di sini. Apakah saudara tidak tertarik melayani Tuhan? Seringkali kita berkata, biar saya korban saja uang. Saya korban doa aja deh. Mendoakan semua pekerja, semua hamba Tuhan. Gembala sidang, pelayan sidang, semua saya doakan. Saudara, engkau tidak cukup berdoa. Engkau harus memberikan bahumu. Bahumu, kasih sama Tuhan. Artinya apa? Anda dan saya harus mau kerja keras. Apa saja aku mau jalani. Apa saja aku akan tanggung. Rasul Paulus mengatakan, aku menanggung segala perkara. Dan aku tidak malu mengabarkan Injil. Karena itu adalah kemuliaanku. Paul the Apostle said in this epistle, whatever work for God, I will do it. I will not ashamed for myself. Because I am a servant of God. Aku akan menanggung semuanya. Aku tidak akan malu. Itu sebab Rasul Paul, dia menuliskan surat-surat dalam perjanjian baru. Banyak loh saudara. Hampir sepertiga dari kitab perjanjian baru. Itu semua ada tulisan dia. Karena dia mendapatkan wahyu, inspirasi, revelation dari Tuhan. Apa sebab? Karena dia mau bekerja keras. Dia berkata, kamu tidak bisa membandingkan kerjaku dengan rasul-rasul yang lain. Aku bekerja lebih keras daripada semua rasul yang lain. Apakah dia sedang sombong? Apakah dia sedang arogan? Tidak. Dia mau kasih tunjuk. Kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan, ya harus kayak aku gini. Jangan enak-enakan. Cuma kamu mau terima duitnya, terima fasilitasnya, terima berkatnya, dan kamu tidak mau kerja keras. Aku kerja lebih keras dan lebih capek daripada semua rasul yang lain. Dia tidak sedang menyombongkan siapa dia. Tapi dia ingin memberi pelajaran kepada rasul-rasul yang lain. Bahwa banyak rasul yang malas. Banyak rasul yang mencari uang. Dia tidak demikian. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Allah meneguhkan undian saya, undian Anda. Tergantung ketekunan kita di dalam melayani Tuhan. Bila Anda mau demikian setelah selesai COVID-19.
saya yakinkan Tuhan akan memberkati saudara luar biasa. Apa yang selama sekian bulan engkau mengalami defisit dan minus, engkau yang mengalami segala kekeringan, ayo sekarang Tuhan bilang, kalau kamu janji dan kamu penuhi janjimu, nggak apa-apa, kamu belum kerja, tak bayari sih. Ya, aku akan bayari kamu lebih dulu, asal kamu komitmen sekarang. Nggak apa-apa, kamu belum kerja, aku belum lihat kerjamu. Aku lihat hatimu. Tetapi ingat anakku, kalau kamu sudah komitmen, kamu sudah janji, kamu harus lakukan janji dan komitmenmu. Yang mau katakan amin. Dan ini penting sekali. Tuhan mau kasih first quote, DP lebih dulu. Ya, Tuhan mau kasih first quote lebih dulu. Ayo, kamu belum kerja, tapi karena memang masa ini begini, kamu janji sih sama aku. Ya, kalau kamu janji, tak bayari sih. Ya, kalau kamu janji, tak kasih dulu. Saya percaya, dia seringkali melakukan hal yang aneh. Yang tidak ada satu orang bos di dunia mau melakukan. Dia melakukan hal yang aneh yang tidak seorang bapak atau ibu mau melakukan. Dia mau melakukan. Hal yang aneh dia lakukan yang tidak seorang kekasih mau melakukan buat kekasihnya. Dia mau melakukan. Kalau saya dan saudara menyerahkan hidup kita kepadanya, maka tidak ada yang tidak dia lakukan. This decision is just you and I can make it. Let us make a good decision to God and let God working for us in His ways, in the way that we cannot see, in the thing that we cannot understand, in the way that God Himself will resolve many things and just give to you all the result and the fruitful. Anda dan saya harus menyerahkan diri kita. Janji. Belum kerja, ya sudah tidak apa-apa, anakku, asal kamu janji ya, sungguh ya, kamu janji ya, kamu benar-benar loh ya. Kalau saudara bisa demikian, dia akan memberi lebih dulu. Dan saya yakin di masa COVID-19, justru anak-anak Tuhan akan menerima anugerah, berkat, amazing grace yang luar biasa. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih. Ingat, anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, Merari. Hanya 3 anak ini yang mempunyai hak undian. 3-tiganya harus menang. Cuma beda jumlah. Kehat dapat 10, Gerson dapat 13, Merari dapat 12 kota. Tanpa perang. Kalau engkau memberikan bahumu kepada Tuhan, kalau engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau tidak usah berlaga, engkau tidak usah bergumul, engkau tidak usah berperang. Engkau diberikan gratis. Undian dari Tuhan akan diberikan dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau tidak melayani Tuhan, engkau harus jungkir balik. Engkau harus menyambung nyawa. Engkau harus mati-matian. Engkau harus menanggung jawab dirimu sendiri. Tidak ada Allah yang mau menanggung hidupmu. Tetapi kalau engkau melayani Tuhan seperti anak-anak Lewi, baik part-time, full-time, asal hatimu tulus dan rendah. Ojo sombong, ojo arogan. Bila Anda bisa demikian, maka Tuhan akan memberkati engkau luar biasa. Engkau mendapat hak undian. Jadi 3 orang ini diundi, 3-tiganya menang. Cuma beda sedikit saja. Ya, 10, 13, 12. Orang zaman sekarang bilang, ya 10, 11. Beda sedikit. Tetapi 3-tiganya mendapat undian. Gak usah perang. Gak usah menyambung nyawa. Tidak usah mengalami sesuatu hal yang membuat saudara, otak saudara, pikiran saudara mumet. Engkau tidak tahu bahkan jalan mana yang harus kau tempuh. Pada fase tersebut secara kejiwaan orang nekat. Apa aja diiyani, apa aja diiyani. Apa sebab? Sudah mumet.
Aku tidak kuat selalu mikir gini lagi. Udah apapun juga sudah tak terjang, tak ambil, tak telan, udah. Tak sikat, mau apa aja. Anak Tuhan yang melayani, tidak usah perang. Dia mendapat hak. Ayo sini tiga-tiganya maju semua ya. Sekarang kamu tiga-tiganya pemenang. Kamu dapat semua. Tidak ada yang tidak dapat. Cuma beda nanti anak nomor 1, anak nomor 2, nomor 3. Ada yang dapat berapa? Ya, tapi kamu semua dapat. Wah, alangkah bahagia. Bila kita semua mendapat. Seluruh jemaat ini, seluruh anak Tuhan di dunia akan mendapatkan pahalanya. Karena boleh mengambil undian. Dan Tuhan meneguhkan undiannya. Enggak akan sampai blong. Tidak akan sampai gagal. Engkau pasti dapat. Siapa yang percaya, tundukkan kepala, pejamkan mata, datang pada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dan mari berdoa bersama hambanya. Dengan suara saudara katakan, ya Bapa yang baik, pada saat ini hamba mohon kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pilih hamba untuk menjadi keturunan Lewi yang mengusung dan yang mengangkut perabot rumah Allah. Sehingga kami memiliki hak undian. Kami tidak perlu berperang. Kami tidak perlu menyabung nyawa. Kami tidak perlu berdarah-darah. Kami tidak perlu nekat dan kehilangan akal. Kami hanya perlu memberikan bahu kami. Untuk kami boleh menyerahkan diri kami kepadamu. Total melayani Engkau. Dan kami percaya, kami semua yang mau melakukan demikian adalah orang-orang yang berhak menerima undian. Tidak ada orang yang berbuat seperti keturunan Lewi tidak menerima undian. Semua mendapat. Dan kami pun demikian juga. Kami mau bertekun sampai akhir hidup kami. Diberkatilah para kekasih. Di rumah saudara, di dalam keadaan keuangan, kesehatan, kesembuhan saudara, keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga saudara, perasaan yang ayem dan tentrem ketika engkau tidak bisa bikin apapun. Kerugian-kerugian akan ditutup oleh Tuhan karena engkau menerima Dia dalam hidupmu dan Dia memberikan segala yang terbaik dalam hidupmu. Diberkatilah para kekasih yang telah mendengar firman dan mau melakukannya. Angkat dua tangan dan ucapkan terima kasih kepadanya. Siapa yang percaya bahwa dia berhak menerima undian, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah saudara. Rumah tangga saudara, mata pencaharian saudara yang terhenti saat ini. Cita-cita anak-anak muda dan remaja. Kakek dan nenek yang sedikit kemampuannya. Dan kekuatan fisiknya. Dan damai sejahtera menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.